Kembali lagi ke channel YouTube Himafis Tikes Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neriza Duyanti, saya dari D3 Fisioterapi tingkat 2 dan di sebelah saya ada. Halo, saya Ulan Melani. Di sini saya dari D3 Fisioterapi tingkat 3. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai. Ngobrol apa ya? Apa nih Mbak? Jadi kita ngobrol-ngobrol santai tentang tips mencegah stres dan kekakuan otot untuk masa pandemi ini. Wah, keren banget ya. Tema kita hari ini adalah mengurangi stres dan kekakuan otot di masa pandemi untuk orang-orang yang isoman. Baiklah nih Mbak, menurut Mbak tentang pandemi ini sendiri gimana Mbak? Virus Corona itu kan muncul dari akhir Desember ya 2019. Nah itu di Wuhan, Cina. Nah virus ini kan udah menyebar ke negara-negara lain tuh. Nah salah satunya kan di Indonesia. Di Indonesia sendiri tuh udah banyak pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Nah itu virus ini kan menyerang sistem pernafasan ya. Lalu virus ini kan menyebarnya sangat cepat, yaitu dengan udara atau dengan percikan air ludah dari si penderita COVID-19 ini. Oh begitu ya Mbak. Nih terjadinya stres sendiri itu dikarenakan apa ya Mbak? Terjadinya stres saat isolasi mandiri itu kan jadi si pasiennya mungkin terlalu bosan atau jenuh pada saat isolasi mandiri karena nggak ada kegiatan yang biasanya pasien lakukan atau pasien senangi. Nah di situ terjadilah stres. Oh begitu ya Mbak. Kalau terjadinya kekakuan otot sendiri itu dikarenakan karena apa Mbak? Nah kalau kekakuan itu sendiri pasien melakukan aktivitas atau kegiatan yang dengan posisi yang salah, dengan berulang-ulang dilakukan. Nah, contohnya kan seperti memainkan HP terlalu menunduk, terlalu lama, terus di depan laptop duduk dengan waktu yang lama, atau bisa juga tidur dengan posisi leher yang salah. Itu akan mengakibatkan rasa tidak nyaman, dan kalau misalnya hal itu dilakukan terus menerus itu akan mengakibatkan kekakuan otot karena nutrisi dan oksigen ke otot itu berkurang. Lalu stres juga kan waktu di rumah itu menurunkan imunitas tubuh ya. Nah imunitas tubuh kan kita harus menaikkan imunitas tubuh kita ya untuk melawan virus. Salah satu itu virus COVID-19 ini kan. Jadi kita berupaya untuk meningkatkan si imunitas tubuh ini. Nih Mbak, kan banyak sekali nih masyarakat di luar sana belum mengerti apa itu fisioterapi dan peran fisioterapi dalam kasus COVID-19 sendiri. Pak bisa jelaskan Mbak apa itu fisioterapi dan peran fisioterapi dalam kasus ini? Ya. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan di mana ditunjukkan untuk individu atau kelompok yang mempunyai keluhan, lalu dengan mengembalikan dan memulihkan fungsi dan gerak di sepanjang jalur kehidupan. Nah perannya itu sendiri kan saya mempunyai tips untuk mencegah stres atau kekakuan
kekakuan otot selama masa pandemi ini. Untuk stresnya sendiri, lakukan kegiatan yang pasien senangi saat isolasi mandiri ya. Jadi kayak misalnya contohnya itu pasien bisa menulis cerita atau melukis, bisa saja nonton film atau drama gitu, dan melakukan pola hidup sehat, memakan makanan bergizi, lalu tidur dengan cukup, lalu hindari berita-berita yang membuat pasien itu drop. Gitu. Kalau kekakuan otot sendiri, jadi saat pasien beraktivitas itu seperti menonton TV atau di depan laptop, itu disarankan ya untuk di bawah di belakang pinggang itu dikasih bantal untuk menyangga. Lalu setiap 10 menit sekali pasien tuh disarankan untuk bergerak. Jangan stuck dengan waktu yang lama dengan posisi yang seperti itu. Nah, itu kan akan kalau itu mengurangi kekakuan otot. Wah, keren banget ya Mbak. Jadi untuk mengurangi stres itu kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita terhibur. Terus juga kita bisa menghindari berita-berita buruk, agar imun kita itu tetap stabil. Oke, kalau untuk kekakuan otot tadi bisa melakukan olahraga gitu ya Mbak, gerak. Untuk kalau melakukan aktivitas jangan terlalu lama, jangan terlalu. Untuk kekakuan ototnya sendiri itu kan tadi Mbak bilang ada gerakan-gerakannya ya Mbak, ada latihan-latihannya. Itu Mbak bisa contohkan Mbak? Kita nggak bisa contohkan, tapi aku mempunyai video nih. Jadi Mbak ada videonya ya Mbak? Ada tentang olahraga, terus gimana latihan-latihannya gitu. Baiklah semuanya, kita langsung saksikan aja videonya. Mari kita saksikan. Halo teman-teman, di sini aku akan memberikan tips atau metode untuk mencegah stres atau kekakuan otot pada isolasi mandiri atau lagi di rumah aja nih. Nah, sekarang kan banyak keluhan tuh, nyeri leher, nyeri bahu, atau nyeri pinggang pada saat pandemi kayak gini. Nah, penyebabnya itu karena postur duduk yang tidak ergonomis atau yang salah, kegiatan yang salah. Di sini aku akan memberikan tipsnya ya untuk posisi atau ini aku akan memberikan tips untuk postur duduk yang baik di depan laptop atau bermain HP ya teman-teman. Nah, di sini aku akan memberikan contoh yang salah, nanti aku akan memberikan contoh yang benar. Nah, yang pertama itu, jadi karena meja atau tatakannya itu terlalu rendah, jadi laptop terlalu jauh dan keyboardnya juga kan terlalu jauh, jadi kita akan mencondongkan tubuh kita ke arah laptop. Nah, dengan ini adalah posisi yang salah. Pada saat seperti ini dan dengan waktu yang lama itu akan menimbulkan nyeri leher, nyeri bahu, dan nyeri pinggang. Karena kenapa? Karena pada seperti ini beban pada leher itu akan meningkat. Lalu otot-otot yang ada di lengan itu terus bekerja dan pinggangnya itu akan merasakan nyeri. Gambar ini merupakan salah satu contoh di mana postur duduk atau posisi duduk yang salah. Nah, posisi ini akan menyebabkan gangguan, yaitu gangguan pada punggung bagian atas disebabkan posisi duduk yang terlalu jauh itu akan menyebabkan pegal atau nyeri. Nah, yang kedua, gangguan pada bahu dan siku disebabkan karena meraih objek yang terlalu jauh. Yang ketiga,
Otot kaki akan menjadi kram atau sakit disebabkan oleh posisi kaki yang salah saat duduk. Yang keempat, gangguan pada punggung bawah disebabkan posisi duduk yang salah. Gangguan kelima, gangguan pada tangan dan lengan disebabkan posisi tangan dan lengan yang tidak lurus saat memegang mouse atau keyboard. Nah, yang keenam, gangguan mata terasa lelah atau pusing disebabkan pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah. Nah, kalau kegiatan itu terus menerus akan menyebabkan kekakuan otot dan nyeri. Nah, pada saat teman-teman bermain HP, pasti teman-teman memegang HP terlalu jauh dan di bawah, lalu teman-teman akan menundukkan kepala. Nah, di sini itu adalah yang salah ya teman-teman. Kenapa? Karena pada saat bermain HP seperti ini, itu akan membebani atau beban pada leher itu akan meningkat. Nah, karena terlalu lama atau terus-terusan diulangi, itu akan mengakibatkan kekakuan otot atau nyeri pada leher. Iya teman-teman, di sini hal yang pertama teman-teman perhatikan adalah mejanya. Nah, mejanya itu teman-teman bisa menggunakan yang ergonomis atau lebih tinggi. Tingginya itu bisa diukur sebahu pasien teman-teman ya. Nah, teman-teman juga laptopnya jangan terlalu jauh atau layarnya jangan terlalu jauh, jadi agak mendekat agar teman-teman tidak terlalu membungkuk. Lalu teman-teman bisa menyanggah di bagian punggung itu dengan bantal, atau kalau misalnya teman-teman ada kursi yang ada sanggahannya, teman-teman bisa menggunakannya. Lalu setiap 10 menit sekali teman-teman bisa menggunakan. Pada saat duduk di depan laptop terlalu lama atau duduk dengan posisi yang sama dengan jangka waktu yang lama, dianjurkan untuk bergerak atau ganti posisi selama 10 menit sekali agar tidak menimbulkan keluhan. Contohnya seperti nyeri. Dengan latihan dilakukan dengan 8 hitungan. Masing-masing gerakan dengan 8 hitungan. Nah, yang kedua itu, ini ada handphone ya. Teman-teman pasti banyak yang menggunakan handphone atau bermainan handphone ya. Nah, jadi saat teman-teman bermain handphone, nah jangan terlalu menunduk. Itu karena beban leher akan semakin berat dan otot-otot yang ada di belakang leher sekitarnya itu akan mengalami kekakuan otot atau nyeri. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu menunduk, lalu agak jauh dari kita HP-nya dan sejajarkan dengan mata ya, agar tidak terlalu menunduk atau jangan terlalu bawah HP-nya, gitu ya. Relaksasi pada tangan. Yang pertama, kepalkan tangan, lalu genggam dengan erat dan dibuka.
Lakukan ini dengan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. Kepalkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. Lalu kepalkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. Lalu kepalkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. Kepalkan lagi. Buka. Kepalkan lagi dengan 8 hitungan. Lalu dibuka. Kepal. Lakukan gerakan seperti ini dengan 8 hitungan 4 kali pengulangan ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa melakukan olahraga pada saat berjemur pada pagi hari ya teman-teman. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang selanjutnya 1, 2, 3,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman tadi bisa melakukan latihan di rumah atau olahraga di rumah. Nah, tujuannya itu kan untuk mengurangi stres, mengurangi ketegangan otot. Nah, olahraga itu sendiri kan itu bisa meningkatkan sistem imun kita ya, kekebalan tubuh kita. Teman selain olahraga atau latihan-latihan, nah teman-teman bisa melakukan berjemur. Nah, saat berjemur, teman-teman bisa jalan-jalan santai atau lari-lari kecil. Kalau ada tangga di rumah, nah teman-teman bisa naik turun tangga itu selama 10 menit, jalan santai 10 menit, lari-lari kecil 10 menit. Menarik sekali ya Mbak, dari video tadi kita jadi tahu ya Mbak. Oke. Ada tambahan Mbak?
Iya, jadi selama isolasi mandiri, teman-teman jangan terlalu malas-malasan tidur-tiduran ya. Kita harus tetap olahraga, karena olahraga itu kan bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, saat olahraga itu sendiri, teman-teman jangan lupa menerapkan 5M-nya tuh. Apa aja? Yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Oke, menarik sekali ya Mbak ngobrol santai kita pada hari ini. Mungkin cukup? Iya, cukup aja. Cukup. Cukup. Baiklah, saya Neriza Duyanti dan Saya Wulan Melani. mohon maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang disampaikan dari Mbak Wulan bisa bermanfaat untuk penonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.